dari mahasiswa UNJ dari Sudah, UIN. Mas. Sudah. Silakan Mas, tunjukkan kepada siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya sebenarnya merujuk kepada Bapak Dr. M. Hidayatun Nur Wahid ya. Tapi kalau narasumber yang lain ingin menanggapi, tidak apa-apa seperti itu. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. M. Hidayatul Nur Wahid bahwasanya Pancasila itu bertentangan dengan komunis. Tetapi kalau kita kembali ke sejarah, bahwasanya presiden kita yaitu Bung Karno sebelum terjadinya G30 SPKI pernah membuat ideologi Nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Nah, padahal pada waktu itu Pancasila sudah ditentukan sebagai dasar negara. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa demikian bisa terjadi? Apakah terdapat kepentingan politik di dalamnya atau seperti apa? Dan selanjutnya adalah, dan mungkinkah apakah dengan adanya RUU HIP ini merupakan sebuah merupakan sebuah terusan atau merupakan sebuah jalan yang coba diteruskan oleh anak cucunya dari Bung Karno yang berupaya meneruskan kepentingan yang mungkin dimiliki oleh Bung Karno pada waktu itu. Mungkin seperti itu pertanyaan yang saya ajukan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Pertanyaan dari Indra Robi, tadi beliau request untuk bertanya kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Intinya kira-kira pertanyaannya, apakah RUU HIP ini bertendensi untuk membangkitkan komunis? Nah, Pak Dr. Hidayat, apa bisa? Baik. Ya, silakan. Start. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali. Jadi saya sedikit ke depan juga ya. Secara prinsip saya dan partai saya sepakat sih ya dari awal untuk rancangan undang-undang ini tidak cukup hanya ditunda, tapi memang ditolak saja. Dan bahkan kemarin dalam rapat paripurna terakhir di-drop saja dari prolegnas karena memang aspirasi rakyat di satu pihak dan kemudian memang dari kontennya sendiri juga memang sangat bermasalah. Maka waktu rapat pimpinan MPR, saya pun juga menyampaikan secara terbuka dalam rapat MPR agar rancangan undang-undang HIP ini bukan hanya ditunda tapi dihentikan karena memang terlalu banyak masalah dan apalagi juga aspirasi masyarakat termasuk oleh para purnawirawan, ada Jenderal Tri Sutrisno yang adalah juga wakil ketua Dewan Pengarah BPIP dan ormas-ormas Islam besar yang disebut sebagai representasi dari kalangan moderat di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI, dan lain sebagainya, dan rekan-rekan mahasiswa, semuanya melakukan penolakan. Jadi memang kami sepakat bahwa itu memang seharusnya ditolak saja. Bahwa masih ada yang kemudian mengusulkan bla bla bla, ya inilah bagian daripada yang harus terus dikawal dan dicermati untuk kemudian pada akhirnya kedaulatan rakyat bisa hadir yang sepenuhnya. Untuk yang kedua terkait dengan ada Mbak Nisa Nur Hadirah tadi, dari mana menurut saya seperti yang disampaikan oleh Prof. Aidul Fitri Ciada tadi, memang harusnya Pancasila itu dilaksanakan terlebih dahulu oleh para penguasa atau oleh aparatur negara, oleh pemerintah, karena begitulah di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ketika nanti akan menunjukkan Pancasila, dimulainya adalah atas dibentuklah satu pemerintahan Indonesia. Di pemerintahan Indonesia itulah yang harusnya menjadi contoh dan teladan Pancasila yang diejawantahkan, yang diterjemahkan, yang dilaksanakan. Bangsa kita adalah bangsa yang paternalisme. Mereka sangat merujuk kepada para patron, para pimpinan. Kalau pimpinan negara itu sudah menjadi contoh terbaik tentang berpancasila, maka rakyat akan dengan mudah juga akan ikut melaksanakan berpancasila. Ketuhanan yang Maha Esa jangan berubah menjadi keuangan yang maha kuasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya hukum dan perilakunya harus manusiawi, adil dan beradab. Jangan hukumnya tidak adil dan juga tidak manusiawi dan tidak beradab. Persatuan di Indonesia yang dikembangkan justru adalah membelah dan memecah belah bangsa Indonesia.
kerakyatan dimiliki oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan yang terjadi tidak ada musyawarah dan juga tidak kemudian hanya menang-menangan berdasarkan jumlah saja. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia seperti dalam rancangan undang-undang ini yang muncul hanya keadilan saja atau keadilan sosial saja. Untuk siapa? Barangkali malah hanya untuk para pemodal. Jadi harusnya memang negara, pemerintah yang menjadi contoh yang terbaik. Dan baru dengan cara itu Pancasila bisa menjadi living ideology. Kemudian untuk yang kedua tadi tentang masalah amandemen, ya saya sepakat bahwa memang harusnya tafsir daripada Pancasila itu sudah cukup dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi makomnya itu ada di sana. Jadi kalau kemudian dibuat satu rancangan undang-undang itu mendowngrade Pancasila dan juga melompati hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga spesifik tadi ditanyakan ke saya tentang betulkah Pancasila bertentangan dengan komunisme? Bukankah dulu Bung Karno membuat Nasakom? Yang harus disampaikan adalah Nasakom itu adalah pernyataan pribadi dan politik pribadi dari Bung Karno. Tidak pernah dia menjadi undang-undang, tidak pernah dia dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar, tidak pernah dia menjadi keputusan daripada MPRS maupun juga DPR-GR. Ya. Bahkan pada waktu itu Bung Hatta kemudian pisah daripada Bung Karno karena orientasi Bung Karno yang kemudian mengedepankan demokrasi terpimpin, dan oleh para tokoh dikatakan demokrasi terpimpin itu semuanya ada kecuali demokrasinya. Jadi nggak ada demokrasi di sana. Jadi Nasakom itu sendiri adalah produk keputusan politik pribadi dari Bung Karno. Dan itu nampak betul dari pernyataan beliau sendiri ketika beliau pernah mengatakan bahwa siapa setuju Pancasila harus setuju dengan Nasakom. Yang nggak setuju dengan Nasakom tidak setuju dengan Pancasila. Itu kan omongan beliau. Beliau juga pernah mengatakan siapa yang setuju dengan Undang-Undang Dasar harus setuju dengan Nasakom. Yang nggak setuju dengan Nasakom berarti tidak setuju dengan Undang-Undang Dasar. Itu pernyataan pribadi beliau. Dan terakhir sekali beliau pernah mengatakan bahwa sayalah manifestasi daripada Nasakom. Jadi beliau mengertikan menjadi seperti semacam itu. Padahal sekali lagi kalau dirujuk ke dalam sejarah daripada pembentukan Pancasila, kita sepakat bahwa atau kita tahu persis bahwa Pancasila itu adalah kompromi kesepakatan yang melibatkan bukan Bung Karno saja, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo dari kalangan nasionalis yang non agama, ada kalangan nasionalis yang Kristen, ada Maramis di sana, ada nasionalis yang Muslim dalam konteks perwakilan daripada ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, Kiai Haji Harun Takir dari Muhammadiyah, dua dari Partai Islam, Haji Agus Salib dan Haji Abdikus Cokroositoso. Mereka menyepakati tentang Pancasila itu apa. Dan terutama untuk sila pertama, itulah yang kemudian melibatkan Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasmasim Wadimenjo, dan Mr. Tauku Muhammad Hasan. Itu tokoh umat Islam semuanya. Dan jelas sekali kalau kemudian komunisme itu artinya adalah juga sekaligus ateisme, anti agama sebagaimana yang dipropagandakan oleh kelompok PKI pada tahun 65 itu, ya jelas sekali bertentangan dengan sila pertama daripada Pancasila. Untuk itulah katanya kemudian muncul TAP MPRS nomor 25 tahun 66 membubarkan PKI karena perilaku politik mereka dan agenda sosial politik mereka memang kemudian berujung kepada anti agama, ateisme, dan itu bertentangan dengan Pancasila. Saya kira, nah apakah rancangan undang-undang HIP ini ada dalam rangka menghidupkan itu kembali? Nah ini perdebatan yang bisa tetap dilakukan, tapi yang jelas tadi sudah saya sampaikan dalam pelajaran saya bahwa dalam rancangan undang-undang ini mereka tidak dari awal memasukkan TAP MPRS nomor 25 atau 66 pada TAP MPR yang lain dimasukkan. Kenapa? Yang menolak TAP MPRS nomor 25 atau 66 ya berarti adalah pihak-pihak yang menolak konten dan ketentuan daripada TAP MPRS yang membubarkan PKI dan melarang penyebaran komunisme. Ya kemudian ketika menyebut tentang ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian diredusir menjadi ketuhanan. Kadang-kadang bahkan ketika sekali menyebut tentang misi daripada masyarakat Pancasila malah tidak menyebut tentang ketuhanan. Kelompok yang tidak setuju dengan mengarus utamakan ketuhanan, apalagi ketuhanan yang Maha Esa, ya tidak bisa ditafsirkan kecuali adalah mereka yang memang tidak akrab, kalau tidak dikatakan tidak anti terhadap masalah ketuhanan dan apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Kelompok ini kelompok yang mana? Saya kira publik sudah bisa membaca. Tapi saya berharap bahwa dengan dihentikannya pembahasan ini, kemudian segala hiruk pikuk ini terselesaikan karena kemudian tampillah bukti di tingkat publik bahwa
Sekalipun pada akhirnya PDIP pun kemudian mengumumkan secara resmi melalui sekjennya bahwa PDIP setuju untuk TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dimasukkan ke dalam konsideran. PDIP setuju pasal 7 yang menyebut tentang Trisila Ekasila dihapus. Ya berarti dengan posisi PDIP ini maka seluruh partai dan seluruh fraksi di DPR setuju TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dimasukkan dan masih berlaku, dan karenanya PKI terlarang dan karenanya komunisme juga terlarang. Dengan PDIP setuju dimasukkannya dihapuskannya pasal 7 ayat 2 dan 3 terkait dengan Trisila dan Ekasila, maka berarti seluruh fraksi di DPR sudah setuju untuk Pancasila itu adalah Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu bukan Trisila dan bukan Ekasila. Ini posisi akhir, tetapi sekalipun demikian, karena masalahnya memang tidak hanya terkait dengan TAP MPRS dan tidak terkait dengan hanya pasal 7, saya dan partai saya sepakat dengan apa yang disuarakan. Sikap kami dari awal memang sudah demikian, yaitu menolak rancangan undang-undang ini karena penuh dengan masalah dalam kontennya, dan apalagi belakangan ditolak oleh masyarakat yang sangat luas. Dari komunitas Kristiani, dari PGI sudah melakukan penolakan. Dari kalangan nasionalis, di situ ada 3 ormas pendiri Golkar juga melakukan penolakan. Dan juga dari FPPI juga melakukan penolakan. Dari Forum Komunikasi Purnawirawan juga melakukan penolakan. Dan bahkan dari tadi Wakil Ketua MUI Pak Haji Muhyiddin Junaidi menyampaikan 200-an ormas Islam melakukan penolakan agar itu dihentikan. Saya kira ini adalah satu fakta di lapangan tentang hadirnya kedaulatan rakyat, bukan hanya kelompok umat Islam, ternyata juga melibatkan kelompok-kelompok FPPI, kelompok pendiri Golkar, termasuk juga bahkan PGI, termasuk Forum Purnawirawan. Semuanya satu kata, bahwa kita harus menyelamatkan Pancasila dan tidak boleh diperas menjadi Trisila Ekasila. Kita harus tetap menjadikan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI itu tetap berlaku dan tetap bisa dilaksanakan. Saya kira demikian dan terima kasih.